Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fajar Triwirayuda, NIM 2014-2012 5, kelas Perbankan Syariah semester 1 kelas D. Nah, tujuan dibuatnya video ini untuk melengkapi tugas dari mana MK, metodologi dan studi Islam. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik ajaran Islam. Konsep ajaran Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik ajaran Islam itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada dalam bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak kepada keselamatan. Artinya, Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain kecuali yang berdasarkan paganisme dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Al-Quran menjelaskan tentang pengakuan akan hak agama-agama lain yang merupakan dasar paham kemajemukan sosial, budaya, dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah. Secara harfiah, dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Nah, dalam ibadah karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah yaitu merupakan sifat jiwa dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah. Dalam akidah, Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan, dan bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, berbuat dengan amal soleh, nah itu yang disebut dengan karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah. Yang selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Dari satu segi, Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, artinya yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Senada dengan bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, Islam juga memiliki ajaran yang khas di bidang pendidikan. Dalam sejarah kebudayaan Islam, akulturasi operasional pendidikan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis secara
serasi, dan seimbang telah mampu memberikan motivasi dan inspirasi umat Islam pada masa klasik. Nah, Islam sendiri memandang pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang sosial. Nah, karakteristik ajaran Islam di bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Lebih khususnya di bidang ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai tentang hak dan kewajiban, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Atas dasar ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Mobilitas vertikal dalam arti yang sesungguhnya ada dalam Islam, sementara sistem kelas yang menghambat mobilitas sosial tersebut tidak diakui keberadaannya. Nah, selanjutnya karakteristik ajaran Islam dalam bidang kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi dalam Islam mempunyai beberapa kelebihan yang tercermin dari beberapa karakteristik, meliputi yaitu bersumber dari Tuhan dan agama. Sumber awal ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi Islam berarti agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan partikular dari kehidupan dalam satu bentuk sebagai pondasi dan ekonomi Islam yang tidak bisa berubah. Nah, selanjutnya karakteristik ajaran Islam dalam bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Untuk menuju hal tersebut, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Sementara itu, Islam memandang kebersihan lahir dan batin dalam istilah nafs, akhlak, dan irfan. Artinya kebersihan jiwa manusia dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan lain-lainnya. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Dalam bidang politik, Diralat karakteristik ajaran Islam dalam bidang politik. Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu, oleh karena setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai seleranya. Namun, yang terpenting bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang pekerjaan. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, selanjutnya karakteristik ajaran Islam dalam bidang disiplin ilmu. Selain sebagai ajaran Islam yang berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan dengan ciri-cirinya yang khas tersebut,
Islam juga telah tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu keislaman. Karakteristik ajaran Islam di bidang disiplin ilmu ini, Islam memandang berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Al-Quran, Al-Hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam atau fikih, sejarah kebudayaan, serta pendidikan Islam. Nah, mengenai karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis tersebut, terlihat bahwa Islam memiliki ciri-ciri yang secara keseluruhan amat ideal. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, toleransi, terbuka, kebersamaan, egaliter atau kesamaan derajat, kerja keras yang bermutu, demokratis, adil, seimbang antara urusan dunia dan akhirat, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan dalam bidang kesehatan dengan cara memperhatikan segi kebersihan badan, pakaian, makanan, tempat tinggal, lingkungan, dan sebagainya. Nah, Islam juga menampilkan sebuah disiplin ilmu keislaman dengan berbagai cabang studinya masing-masing. Nah, artinya konsep-konsep tersebut atau konsep dan karakteristik ajaran Islam sudah sangat ideal atau sudah sangat bagus, karena bila mana kita menjalankan semua konsep tersebut dalam karakteristik ajaran Islam, kita akan mendapatkan bukan hanya keberkahan, tetapi banyak juga hal-hal positif yang akan kita dapatkan selanjutnya setelah kita mengamalkan konsep pada karakteristik ajaran Islam tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.